Kita akan belajar firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 139. Mazmur pasal 139. Judulnya Doa di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Siapa yang Maha Tahu? Siapa? Tuhan, ya. Judulnya adalah Doa di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Ini judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Kita bisa memberikan judul yang lain, karena judul itu bukan firman Tuhan. Judul itu tambahan dari Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi nanti setelah kita membaca, nanti boleh usul. Saya mau ganti judulnya, boleh ya? Oke, kita baca dulu ayat 1 sampai ayat yang ke... Sebentar, saya lihat di bawah dulu. Sampai berapa ya? 24 kebanyakan. Sampai 12 saja, separuh. 50% saja. Masa PPKM ini semuanya 50%. Kita naik angkot juga kapasitasnya 50%. Kita ngajar di sekolah juga jamnya 50%. Ya, membaca ayat satu perikop 50% juga. Oke. Kita baca sama-sama ya. Mulai ayat yang pertama. 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu di atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu. Dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Ayo, yang di luar masuk. Nah, kita menghadap ke sini aja, di sini. Menghadap ke sini. Pare menghadap ke sini. Enggak apa-apa. Di gereja itu juga kita membelakangi banyak orang. Nah, mari Mas Topo. Pak Tabuni nih, Mas Talang ya. Gimana? Yakin di situ? Betul. Jangan pindah ya. Jangan nanti pas hujan lari ya. Oke. Kita sudah membaca setengah perikop. Ya. Setengah perikop. Tadi judul dari Lembaga Alkitab adalah Doa kepada Tuhan yang Maha Tahu. Kira-kira setelah kita membaca ini ada yang usul untuk memberikan judul lain? Atau lupa yang dibaca? Tuhan Maha Mengetahui. Nah, Tuhan di mana saja? Berarti Maha hadir. Apa lagi? Maha melihat. Iya. Baik. Jadi setelah kita membaca firman ini, ya, Tuhan kita itu benar-benar dahsyat. Dahsyatnya di mana?
yaitu Maha Tahu dan Maha Hadir. Ya, semua yang terjadi dalam hidup kita itu Tuhan itu tahu. Dan kemanapun kita berada, sekalipun itu di tempat yang tersembunyi, Tuhan ada di situ. Gitu ya. Oke, kita akan bahas ayat 1 sampai 4 saja. Ayat 1 sampai ayat 4 saja. Perhatikan di ayat 1 sampai ke 3. Ayat 1 sampai ke 3 kita akan melihat beberapa kata kerja dan juga kata sifat yang dimiliki oleh Tuhan. Dari ayat 1, 2, 3. Coba perhatikan. Apa saja kata kerja atau kata sifat yang dimiliki oleh Tuhan dan ditujukan kepada kita anak-anaknya. Tuhan, Engkau menyelidiki. Ya, sambil dihitung pakai jari ya. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti. Mengerti apa? Mengerti pikiranku, pikiran kita dari jauh. Tuhan mengerti. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Ada berapa kata? 7. Hah? Ulangi. Ayo, dihitung pakai jari. Tuhan, Engkau dan Engkau kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku maklumnya ada berapa? 6. Ya, ada 6. Ini yang dilakukan Tuhan terhadap hidup kita. Tuhan menyelidiki. Menyelidiki itu seperti apa sih? Siapa yang pernah menyelidiki? Ya? Mencari tahu. Dengan tekun, dengan cermat. Ya, itu namanya menyelidiki. Ya, menyelidiki, mengetahui, mengerti, memeriksa, dan memaklumi. Ya, itu yang dilakukan Tuhan, yang dikerjakan Tuhan dalam hidup kita. Artinya apa? Artinya Tuhan itu serius. Tuhan itu serius memperhatikan hidup kita dengan sungguh-sungguh, dengan cermat, dengan teliti. Itu yang dilakukan oleh Tuhan. Dan ini hanya dilakukan oleh Tuhan kita. Tahu maksudnya enggak? Tahu enggak? Ini hanya dikerjakan, dilakukan oleh Tuhan kita. Artinya apa? Ya, artinya Tuhan yang lain tidak melakukan seperti itu. Hanya Tuhan kita saja yang begitu memperhatikan umatnya sedemikian rupa. Ya, sampai dikatakan menyelidiki, mengetahui pikiran, ya tak? Memeriksa, ya. Berarti benar-benar Tuhan itu menyelidiki kita, melihat kita, mengerti kita itu secara detail. Ya. Kalau begitu, Tuhan tahu nggak masalah yang kita hadapi sekarang? Ya, yakin? Kalau misalnya kita kehabisan beras, misalnya, ini cuma misal. Kalau kita kehabisan beras, Tuhan tahu apa tidak? Tahu. Yakin? Kalau misalnya seminggu lagi kita waktunya membayar cicilan, yang tertawa paling keras Pak Eko. Kenapa ya? Karena seminggu lagi, Pak. Akhirnya Pak Eko ini membuka rahasia.
Ya Tuhan tahu. Ya Tuhan tahu. Jadi ketika kita menghadapi kekurangan, ketika menghadapi kebutuhan, kita menghadapi masalah, apapun itu Tuhan itu tahu. Ya. Lebih pun tahu. Ini lebih kok nggak berbagi. Tuhan tahu. Iya, tahu. Ya. Nah, kalau Tuhan itu tahu segala-galanya, berarti sebenarnya itu tidak ada alasan buat kita untuk khawatir. Tidak ada alasan untuk takut. Ya, karena Tuhan itu selalu ada di dalam setiap musim hidup kita. Ya, di setiap musim hidup kita, Tuhan itu selalu ada. Kalau ada yang bergumul, pasangan hidup, Tuhan tahu nggak? Tuhan tahu. Lebih tahu dari Pak Pendeta, lebih tahu dari Pak Gembala. Karena Tuhan itu menyelidiki, memeriksa, ya toh? Mengetahui, mengerti. Bahkan di ayat-ayat selanjutnya, itu Tuhan itu sudah tahu, sudah mengenal kita semenjak kita itu belum dibentuk. Ya toh? Semenjak kita belum dibentuk, sebelum kita ditenun, itu Tuhan sudah mengenal kita. Ya, itu Tuhan kita dan hanya Tuhan kita. Bahkan hal yang remeh-temeh pun Tuhan perhatikan. Contohnya, kita lihat di Matius pasal 10. Matius pasal 10 ayat 30. Matius pasal 10 ayat 30. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Ya. Apa yang dihitung oleh Tuhan? Berarti Tuhan tahu jumlah rambut kita enggak? Tahu. Rambut saya jumlahnya berapa? Enggak tahu ya. Kita enggak tahu ya. Tapi Tuhan tahu. Tanya Tuhan. Pasti Tuhan tahu. Nah, coba perhatikan. Zaman sekarang itu zaman teknologi canggih. Ya, zaman teknologi sangat canggih, super canggih. Kira-kira suatu saat nanti, ada nggak orang yang menciptakan mesin penghitung rambut? Suka apa, Pak? Saya ulangi pertanyaan saya. Di zaman yang secanggih ini, suatu saat nanti ada nggak orang yang menciptakan mesin penghitung rambut? Ya? Pak Yosef bilang ada. Pak Ray jawab tidak ada. Yang lain? Katanya Pak Ray, kenapa nggak ada? Rambut tidak ada gunanya dan tidak ada manusia, Pak ya. Iya. Betul itu. Jadi kalau ada suatu pabrik yang mencetak mesin penghitung rambut, sing arep tuku sopo? Iya toh? Ya, kita jalan-jalan yuk kemana? Ke lokal. Nah, Mbak, maaf mau tanya Mbak. Oh iya Pak, gimana Pak? Ada yang bisa saya bantu? Jual mesin penghitung rambut Mbak. Nggak ada ya, nggak ada. Tapi hal yang remeh seperti itu, manusia tidak memperhatikan, itu pun Tuhan perhatikan. Ya, Tuhan perhatikan. Oke, kita kembali ke judul. Judulnya adalah apa tadi? Judulnya adalah doa di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Ya, kita berdoa kepada Tuhan dan Tuhan itu Maha Tahu. Artinya apa? Artinya di ayat yang keempat. Sebab sebelum apa?
Oke, lihat Mazmur 139 ayat 4. Yuk kita lihat. Sebab sebelum sadurunge aku ngomong, ya, sebelum saya bicara, sesungguhnya semuanya itu telah kau ketahui. Siapa kau ketahui? Siapa yang mengetahui? Tuhan. Ya. Jadi sebelum kita berkata-kata, sebelum nembung, itu Tuhan itu sudah tahu. Karena apa yang ada di dalam hati kita pun Tuhan itu sudah tahu. Tadi di ayat yang ke berapa tadi ya? Ayat yang kedua. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Ya. Jadi yang kita pikirkan itu pun Tuhan sudah tahu. Jadi sebelum kita berkata-kata, Tuhan pun sudah tahu. Itu Tuhan kita seperti itu. Waktu saya ke Jawa, saya kan di sana, ya Kristen sendiri. Nah, dengan tetangga kumpul-kumpul gini, terus sharing-sharing gitu. Ada yang cerita. Dulu itu saya pas lewat hutan bambu itu, saya itu seperti diikuti orang. Ada bayangan putih di belakang saya. Terus bagaimana? Terus saya bacakan doa. Saya bacakan doa, ternyata hilang. Langsung temannya tanya, doa apa yang kamu pakai? Saya pakai doa ini. Terus yang tahu cerita, kalau dulu saya lihat pocong, terus saya doanya pakai doa yang ini. Itu manjur juga. Gitu. Ya, jadi mereka memang punya doa-doa. Doa ini, doa itu, doa ini, doa itu. Kalau kita berdoa di hadapan Tuhan, tidak seperti itu. Kita nggak punya doa ini dan doa itu. Karena doa bagi kita adalah untuk mengungkapkan isi hati kita kepada Tuhan. Ya toh? Jadi dengan kata-kata apapun, dengan bahasa apapun, Tuhan mengerti. Ya. Kalau kita itu doa tapi pakai bahasa Jawa, Tuhan ngerti orang ya? Tahu. Kalau pakai bahasa Toraja? Kalau pakai bahasa Moni? Tahu juga. Tahu ya? Iya. Tuhan itu tahu segala bahasa. Makanya Alkitab kita itu merupakan buku yang diterjemahkan paling banyak ke berbagai bahasa. Hampir 4.000 bahasa di dunia. Hampir 4.000 bahasa di dunia. Artinya adalah bahwa Tuhan kita itu bersifat universal. Tuhan kita itu untuk semuanya. Bukan untuk bangsa tertentu. Bukan untuk suku tertentu. Tapi Tuhan untuk semuanya. Itu Tuhan kita. Sehingga kita mau doa dengan bahasa apapun, itu Tuhan pasti tahu. Siapa yang ingat ilustrasi doanya Enos? Enos yang anjingnya sakit, masih ingat? Nggak ingat? Oke, kalau nggak ingat, saya ulangi cerita ini. Jadi di pedalaman sana itu ada seorang penginjil dari Jawa, dari Boyolali. Ya, penginjil dari Boyolali, dia datang di pedalaman Wamena. Ceritanya seperti itu. Mungkin Pak Sabuni tahu. Ya. Nah, penginjil ini tinggal di sebuah kampung. Nah, suatu malam, jam 1 malam, pas ngantuk-ngantuknya orang, pas nyenyak-nyenyaknya tidur, si Enos ini datang ke Pak Pendeta. Ketok-ketok pintu, tok-tok-tok, pendeta. Terus Pak Pendeta yang dari Jawa ini bangun, sambil kucek-kucek mata. Siapa ya? Enos, Pak Pendeta. Terus dia bukakan pintu. Enos, ada apa kok malam datang ke Pak Pendeta? Pak Pendeta, tolong ke rumah saya dulu. Ada yang sakit di sana. Tolong Pak Pendeta, tolong. Sebelum mati Pak Pendeta, tolong ke rumahku dulu. Doakan dia. Akhirnya Pak Pendeta langsung bergegas. Dia pergi ke rumahnya Enos.
Sampai di rumahnya Enos, ternyata yang sakit itu anjing. Dikira itu yang sakit bapaknya, mamanya. Ternyata yang sakit anjing. Akhirnya Pak Pendeta pun ya karena sudah dipanggil dan sudah sampai di situ, dan karena dia seorang pendeta, ya dia doakan. Doanya bagaimana? Suasu. Tunggu dong Pak, sudah tertawa. Belum selesai. Doanya begini. Suasu nak urip uripo, nak mati matio. Doanya pakai bahasa Jawa. Artinya begini. Jing, anjing, kamu kalau mati, mati saja. Kalau hidup, ya hiduplah. Akhirnya Pak Pendeta pun pulang. Mungkin dengan jengkel-jengkel sedikit gitu. Nah, pagi harinya si Enos kaget. Ternyata anjingnya sembuh. Anjingnya sembuh dan dia ingat sekali apa yang didoakan oleh Pak Pendeta tadi. Dia ingat sekali. Ingat mati pokoknya. Doa Pak Pendeta hebat luar biasa. Dia ingat-ingat dihafalkan, diingat-ingat dihafalkan. Akhirnya saudaraku, beberapa bulan berlalu, Pak Pendeta ini sakit. Saya nggak tahu malaria kah, corona kah, saya nggak tahu. Si Enos dengar Pak Pendetanya sakit. Langsung dia lari ke rumahnya. Pendeta, pendeta. Siapa? Enos, Pak Pendeta. Oh iya, masuk. Ada apa Enos? Saya mau doa buat Pak Pendeta. Doa cepat. Suasu. Nak mati matio, nak urip uripo. Akhirnya Pak Pendeta aja tertawa. Dan akhirnya dia menjadi sembuh. Ya. Karena hati yang gembira adalah obat. Mungkin yang bikin sembuh bukan doanya, mungkin tertawanya. Ya. Oke. Ada satu lagi. Siapa yang sudah tahu nanti saya minta cerita. Doanya si Acong. Siapa yang sudah tahu? Belum? Serius? Ayo. Kali ini serius ini. Ini saya serius. Jadi si Acong ini orang yang nasibnya kurang begitu baik. Dia nggak sekolah dan dia tidak pinter sehingga anak ini minder. Dan dia tuh bekerja sebagai kuli di pasar, ya, yang itu dianggap sebagai pekerjaan yang rendah karena memang Acong ini bukan orang yang pinter, bukan orang yang cerdas. Acong ini punya kebiasaan setiap kali lewat gereja menuju ke pasar itu, ya, dia itu selalu berhenti di depan gereja sambil memegang pintu gerbang gereja dan dia bilang begini. Acong itu orang apa? Kira-kira suku apa ini kira-kira? Kira-kira orang Cina, ya? Bukan Toraja ya? Setiap Acong ini berangkat ke pasar dan sampai di depan gereja, dia memegang pintu gerbang gereja sambil bilang begini. Tuhan, ini oe Acong. Ya. Tuhan, ini oe Acong. Nah, kemudian dia kerja. Besoknya lagi dia pergi ke pasar sampai di depan gereja. Dia bilang seperti itu lagi. Karena dia memang nggak berani masuk gereja karena dia minder. Jadi dia hanya di pintu gerbang sambil bilang, Tuhan, ini oe Acong. Gitu ya. Itu setiap hari dilakukan seperti itu. Ya. Nah, suatu saat Acong ini sakit. Tapi yang berdoa bukan Enos. Suatu saat si Acong ini sakit. Dia masuk rumah sakit sampai masuk di ruang ICU. Ketika dia masuk ruang ICU, saudaraku, Acong mendapatkan suatu penglihatan. Dia melihat Tuhan Yesus datang. Dan Tuhan Yesus bilang begini, Acong, ini oe. Ya, Tuhan bilang begitu. Acong, ini oe.
Dan akhirnya Acong sembuh. Artinya apa? Artinya yang pertama tadi bahwa Tuhan itu bisa mendengarkan doa dalam bahasa apapun. Tuhan bisa. Dengan kalimat apapun Tuhan mengerti. Karena Tuhan tadi sudah mengetahui apa yang ada dalam pikiran, apa yang dalam hati kita, Tuhan sudah tahu sebelum kita mengucapkan, sebelum kita berkata. Kenapa doa Enos dijawab? Kenapa doa Acong ini juga dijawab? Karena mereka berdoa dengan ketulusan hati. Bukan indahnya kata-kata, bukan panjangnya doa, ya, tapi karena mereka berdoa dengan tulus hati. Dan mereka itu berdoa kepada Tuhan yang Maha Tahu. Dan itu adalah Tuhan kita. Tuhan kita itu Maha Tahu. Kita mau berdoa dengan kalimat apapun yang dilihat Tuhan, bukan kata-katanya yang indah, bukan bahasa-bahasa yang puitis, tapi Tuhan melihat ketulusan hati kita. Walaupun cuma dia hanya bilang, Tuhan, ini oe Acong. Apa artinya itu? Doa apa itu? Tidak ada artinya kan? Tapi karena dia tulus, sehingga Tuhan pun ketika Acong membutuhkan dia, Tuhan bilang, Acong, ini oe. Artinya Tuhan pun memperhatikan Acong. Ya? Jadi saudaraku, mari. Doa adalah napas kehidupan kita. Jadi kita harus selalu berdoa dalam menghadapi apapun dalam hidup kita ini. Dalam setiap musim hidup kita, jangan pernah tinggalkan doa. Jangan berdoa hanya ketika kita butuh sesuatu. Ya. Tapi kita harus berdoa itu senantiasa dalam setiap kehidupan kita. Doa adalah persekutuan dengan Tuhan. Ketika kita berdoa, berarti kita menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Seperti hubungan anak dengan Bapa. Kalau kita nggak pernah berdoa, seperti anak yang tidak pernah bicara kepada orang tua. Seperti itu. Ya. Jadi Tuhan Yesus memiliki kerinduan supaya aku di dalam engkau dan engkau di dalam aku. Ya. Dan ini bisa terjadi kalau kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, dengan doa, bukan sekedar doa permohonan, permintaan, tapi doa apapun. Mungkin kita memuji Dia, kita mengagungkan Dia, kita menyanyi, itu adalah juga sebuah doa. Artinya kita membangun hubungan, itu yang paling penting. Kita membangun hubungan yang intim bersama Tuhan.